Adik-adik yang terkasih, pada hari ini Suster akan membacakan Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan lalu berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan. Mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamil seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan saya Suster Yulita Maria PIC, dan kita tadi sudah bersama-sama mendengarkan
bacaan Injil yang dibacakan oleh Suster Elinda dengan sangat bagus. Sekalipun bacaannya memang agak sedikit panjang, tetapi Suster akan membantu adik-adik untuk mengerti dan memahami bacaan Injil Matius yang panjang itu agar mudah dipahami. Nah, dalam bacaan Injil itu tadi ada 3 bagian yang bisa kita dengarkan, di mana Yesus menyatakan perumpamaan di dalam 3 hal. Yang pertama itu tadi tentang apa, Saudara Linda? Gandum dan ilalang. Yang kedua Tentang biji sesawi. yang ketiga Tentang ragi, Suster Yulita. itu sangat menarik ya. Iya. Apakah ada adik-adik bisa tahu apa itu gandum? Pasti kalau di Indonesia dicari pohon gandum tidak ada. Tetapi kita akan dibantu Suster Erlinda akan menunjukkan gambar gandum itu seperti apa pohonnya. Coba Suster Erlinda menunjukkan. Suster Elinda punya gambar gandum dan ilalang, tapi yang mau Suster tunjukkan pertama pohon gandum yang seperti ini adik-adik. Ini pohon gandum. Sama seperti pohon padi ya? Iya, beda-beda sedikit lah. Ini gandum dan ini ilalang. Perbedaannya sangat tipis ya, Suster Yulita. Iya. Jadi agak sedikit bingung untuk membedakan mana yang gandum dan mana yang ilalang. Nah, mungkin pohon gandum itu hampir-hampir mirip dengan padi, tetapi agak sedikit berbeda. Nah, kalau gandum itu menjadi makanan pokok pada zaman Yesus itu, gandum dibuat menjadi roti. Jadi itu menjadi makanan pokoknya. Nah, kalau kita di sini makanan pokoknya adalah beras. Nah, tetapi yang kita mau tahu di sini adalah bagaimana gandum itu menjadi sarana bagi Yesus untuk menyatakan kerajaan Allah. Jelas itu tadi sudah diberitahu oleh Yesus apa artinya itu. Itu tadi gandum itu diibaratkan siapa dan apa? Gandum itu diibaratkan seperti hal-hal yang baik. Ya, hal-hal baik. Terus ilalang itu adalah Hal-hal yang jahat atau anak-anak yang jahat. ya. Jadi itu di hidupnya bersamaan dibuat oleh Yesus, tumbuh bersama, tetapi tidak dibiarkan musnah. Nah, pada zamannya artinya gandum dan ilalang itu akan dipisahkan. Nah, kapan itu dipisahkan? Kelak nanti kalau kita sudah meninggal, perbuatan baik kita itu akan dihitung, dilihat sebagai gandum, sedangkan perbuatan jahat itu adalah ilalang. Maka anak-anak baik itu akan menjadi anak-anak yang seperti gandum, sedangkan anak-anak yang berbuat jahat itu nanti diibaratkan seperti ilalang. Nah, sekarang adik-adik mau pilih yang mana? Ilalang atau gandum? Itu menjadi pertanyaan Suster untuk adik-adik semua yang berada di rumah. Nah, kemudian ada perumpamaan yang kedua adalah biji sesawi. Nah, biji sesawi itu kecil banget loh. Itu lebih kecil dari bijinya lombok cabai. Siapa yang pernah melihat biji sesawi? Nah, kalau memang belum pernah melihat, ini bijinya itu nanti cari di pasar itu banyak sekali. Tanya mama di rumah, biji sesawi yang mana tuh, Ma? Nah, tetapi kalau biji sesawi yang kecil dan halus ini ditanam, itu menjadi sayur sawi. Nah, kalau sayur sawi kita pasti tahu toh. Nah, coba Suster Elinda menunjukkan sayur sawi itu yang bagaimana? Seperti ini sayur sawi. Nah, Pasti sudah banyak yang tahu kan? itu sayur sawi itu ternyata di dalam kitab suci dijelaskan kalau dibiarkan bertumbuh itu bisa menjadi seperti pohon. Bayangkan, biji yang kecil bisa menjadi seperti pohon. Maka apa yang dimaksudkan dengan Yesus dengan biji yang kecil itu bisa menjadi seperti pohon, itu nanti bisa menjadi pelindung bagi burung-burung, bisa pelindung bagi orang lain yang berteduh. Nah, diharapkan kita juga sebagai anak-anak pengikut Kristus, kita itu kecil, kita ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan karya Tuhan yang luar biasa. Nah, kita yang kecil ini digunakan Tuhan sebagai alatnya untuk menjadi
pembawa damai, untuk bisa menjadi menabur kebaikan lewat senyum, sapaan, kegembiraan. Nah, itulah menjadi di mana biji sesawi itu bisa menjadi bertumbuh dan besar menjadi pelindung bagi yang lain. Itu perumpamaan yang kedua. Nah, kita masuk pada perumpamaan yang ketiga, itu adalah tentang ragi dan tepung terigu. Siapa yang sudah pernah melihat tepung terigu? Pasti semua adik-adik, apalagi di rumah ya, lihat mamanya bekerja di dapur, membuat roti dan sebagainya. Nah, kalau tepung itu digunakan untuk membuat kue, seperti juga membuat roti. Nah, ini tepung terigu itu dicampur dengan ragi. Nah, kalau dicampur dengan ragi itu harus merata, nggak boleh tidak. Nah, kalau tidak merata raginya dicampur dengan tepungnya, pasti rasanya tidak akan enak. Nah, begitu juga kita di dalam berbuat kebaikan dalam hidup sehari-hari diminta untuk berbuat baik merata bagi orang-orang yang kita jumpai. Nah, biar kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, tapi lebih dari itu, bahwa perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus itu adalah tentang makanan yang bisa kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi seumpama kerajaan surga itu melebihi makanan yang kita makan setiap hari. Letaknya ada di mana? Ada pada sabda Yesus. Maka rajinlah untuk membaca kitab suci dan merenungkan bacaan Injil sabda Yesus, agar perbuatan baik kita ini berdasarkan cinta Tuhan pada kita dan juga pada sesama. Semoga adik-adik semua juga di rumah bisa menabur kebaikan, bisa juga menuai kebaikan juga, dan akhirnya bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati.